Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan lebih dahulu, nama saya Sandika Maulana, NIM 51904111141. Nah, kali ini di sini saya akan membahas beberapa bagian kecil dari yang namanya server side. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak dan terlalu merinci. Saya hanya akan membahas beberapa dari keunggulan atau mungkin dasar-dasarnya saja. Client side dan server side scripting. Nah, client side dan server side scripting sama-sama embed program kecil ke dalam kode HTML pada sebuah halaman web. Sebelumnya tahu nggak sih apa kepanjangan dari HTML tersebut? HTML itu sendiri adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Nah, selanjutnya ketika dieksekusi, program tersebut memiliki kontrol penuh untuk user berinteraksi terhadap apa yang muncul pada web browser ketimbang kode HTML saja. Itu untuk embednya. Nah, kemudian di sini ada difference atau perbedaan dari client side dan server side scripting. Perbedaan antara client side dan server side scripting adalah stage of loading halaman web yang mengandung embedded program pada saat dieksekusi. Ini merupakan perbedaan dari server side dan client side scripting ya. Kemudian kita akan masuk langsung ke ini server side scripting. Server side scripting dijalankan di web server sebelum mengirim ke halaman web ke web browser. Jadi server side ini dijalankan oleh server ya, karena namanya juga kan server side. Kalau client side dijalankan oleh client. User memiliki kebebasan dalam memilih atau mengcustomize halaman web yang akan dihasilkan sebelum akhirnya dikirim oleh web server ke web browser. Jadi kita memiliki hak penuh kebebasan untuk melakukan customize atau merubah-rubah atau mereka-reka tentang halaman web yang kemudian nanti hasilnya akan dikirim ke web server untuk bisa diakses melalui web browser. Nah, contoh dari server side scripting. Contohnya itu ada PHP, Perl, dan ASP. Kemudian kita akan masuk ke keuntungan. Nah,
Berikut beberapa keuntungan dari server-side scripting. No browser compatibility issues. PHP script diinterpretasikan oleh web server, sehingga tidak perlu khawatir apakah bahasa yang dipergunakan mendukung browser yang dipergunakan pengunjung atau visitor. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan masalah bahasanya ya. Kemudian access to server-side resources. Resource terpenting yang digunakan pada server-side adalah database, di mana visitor dapat insert content dan pull out content dari sebuah basis data. Berarti di sini visitor atau yang berkunjung itu dapat menginsert konten atau pull out content dari sebuah basis data. Kemudian selanjutnya, keuntungan selanjutnya, mengurangi loading pada sisi klien. JavaScript dapat membuat sedikit delay atau sedikit lambat lag pada tampilan web page. Lebih parahnya dapat membuat komputer menjadi lamban karena browser harus menjalankan script sebelum ditampilkan di halaman web. Jadi keuntungan dari server-side scripting itu dapat mengurangi lag atau delay, karena dari JavaScript-nya itu sendiri sering membuat delay atau lambat ya. Terus menggunakan server side, beban ini berada di web server machine. Jadi ketika kita menggunakan server side, bebannya ini ada di web server mesin. Jadi bebannya ada di mesin web servernya. Oke, selanjutnya kita akan bahas Perl. Perl itu merupakan salah satu bahasa pemrograman ya. Jadi bahasa pemrograman untuk segala keperluan yang dikembangkan pertama kali oleh Halliwell di mesin Unix. Nah, dua di antara karakteristik utama Perl adalah penanganan teks dan berbagai jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umum. Kemudian, salah satu kekurangan Perl ialah sintaksnya yang sangat sulit dibaca dan dimengerti. Ya, mungkin sintaks dari Perl itu cukup sulit ya, cukup kompleks. Tidak seperti PHP, mungkin PHP yang lebih cenderung sederhana atau lebih mudah. Kemudian interpreter Perl untuk Apache Mode Perl, plugin pertama Apache yang digunakan secara umum. Jadi plugin Apache yang digunakannya itu adalah Mode Perl untuk Perl sendiri. Nah, driver interface untuk database server MySQL, Perl menggunakan DBI, sehingga Perl script dapat mengeksekusi queries ke dalam MySQL. Nah,
Nah, untuk MySQL-nya sendiri bisa menggunakan exam ya. Nah, berikutnya adalah ASP, Active Server Page, adalah sebuah server side script yang dikembangkan oleh Microsoft Web Server utama yang didukung. Web server utama yang didukung ASP adalah IIS. Saat ini ASP dapat juga dijalankan di server selain IIS menggunakan tambahan seperti Chilisoft ASP. Saat ini Chilisoft ASP bernama Sun Java System Active Server Page yang telah memasuki IOL. Nah, kemudian yang satunya tadi PHP. Untuk PHP itu sendiri cukup sederhana, di mana penulisan awal diawali oleh kurung buka, tanda seru, kemudian dituliskan PHP, dan untuk sintak penutupnya yaitu tanda tanya, tanda tanya, kemudian kurung siku-siku tutup. Nah, untuk script PHP ini dapat ditempatkan dimanapun di dalam dokumen HTML. Dan untuk setiap baris kode diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Penjelasan yang mungkin kurang kurang jelas atau kurang bisa, mungkin kurang dapat dipahami, tidak jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian dari saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.